Lalu ya, sekarang kita akan sampaikan ya tentang ibadah haji. Apa toh ibadah haji itu? Ibadah haji itu adalah, disimak ya, ibadah haji itu adalah rangkaian ibadah ya, rangkaian ibadah dari ihram hingga tahallul yang dilakukan secara tertib. Itu adalah ibadah haji. Nah, adapun ibadah haji itu sendiri ada syaratnya. Tidak sembarang orang bisa melakukan ibadah haji, atau tidak sembarang orang diperbolehkan melakukan ibadah haji. Apa syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Jadi yang wajib melakukan ibadah haji adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang bagaimana? Yang telah melakukan syahadat, yang telah melakukan sholat, yang telah melakukan puasa, dan yang telah melakukan zakat. Itu ya, baru boleh melakukan ibadah haji. Syarat yang kedua agar bisa melakukan ibadah haji adalah berakal. Jadi orang gila tidak bisa naik haji, tidak boleh, tidak diterima ibadahnya. Nah, berakal ya, orang sehat akalnya. Yang ketiga adalah baligh. Baligh itu artinya adalah mumayyiz atau tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baligh ditandai sudah anggota tubuhnya sudah dewasa. Kalau bahasa yang mudah, sudah khitan, gitu ya. Yang keempat, syarat yang keempat adalah merdeka. Jadi pada masa zaman dahulu itu ada orang yang belum merdeka, artinya masih menjadi budak dari orang lain. Disuruh misalnya disuruh sama majikannya, kamu pergi ke sawah mencangkul, kamu menanam padi, misalnya seperti itu tanpa digaji, tanpa ada petung kerja. Karena apa? Dia adalah budak, cuma dikasih makan saja. Nah, itu syarat yang keempat adalah merdeka, tidak boleh menjadi budak. Syarat yang kelima adalah mampu. Mampu itu artinya mampu secara fisiknya sehat. Ya, fisiknya itu sehat, itu mampu. Ya. Karena apa? Ibadah haji itu ibadah yang mengeluarkan banyak tenaga. Kalau tidak mampu, malah tidak baik untuk kesehatan. Nah, tidak boleh untuk haji. Misalnya sakit-sakitan, masih ada di kursi roda, masih ada di rumah sakit, nggak boleh berangkat haji. Harus mampu secara fisik. Berikutnya mampu untuk berangkat. Nah, kalau rumahnya di kota Mekah, mudah sekali berangkat haji. Tapi kalau rumahnya di Indonesia, jauh sekali. Naik pesawat, dan itu ya membayar tiket pesawat mahal sekali, berjuta-juta. Nah, kalau tidak mampu, nggak punya uang, ya nggak bisa beli tiket. Nanti ibadah haji di sana beberapa hari. Nah, ibadah haji di sana beberapa hari, untuk hidup di sana butuh biaya lagi. Nah, saat pergi haji, keluarganya ditinggalkan, juga harus dibiayai untuk hidup. Nah, kalau itu semua sudah mampu, boleh berangkat haji. Dan yang terakhir adalah mampu secara ilmu, secara pengetahuan, memahami bagaimana ibadah haji. Ya, harus dilakukan dengan tertib. Kalau tidak paham, asal mau ibadah, pergi ke sana, tapi tidak menjalankan ibadah secara urut karena tidak mengerti, ya nanti tidak sah. Ya, seperti itu ya. Oke. Berikutnya, kalau tadi adalah syarat untuk ibadah haji, syarat wajib untuk ibadah haji. Berikutnya adalah rukun haji. Rukun itu artinya apa, teman?
Rukun itu artinya sesuatu yang harus ada pada saat atau pada saat melakukan ibadah haji. Itu rukun haji. Rukun haji apa saja? Rukun haji yaitu ihram. Ihram itu memakai baju ihram yang putih-putih itu, bentuknya kain ihram gitu ya. Dua, yang satu dibuat seperti sarung, yang satunya lagi untuk menutupi bagian atas, tubuh bagian atas ya. Nah, saat ihram, saat melakukan atau memakai baju ihram diiringi dengan niat untuk melakukan ibadah haji. Nah, bagaimana niat melakukan ibadah haji? Yuk Pak Tony ucapkan, kalian dengarkan. Syukur kalau kamu menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja. Itu adalah niat untuk ibadah haji. Selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Ini adalah rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Apa toh wukuf itu? Wukuf itu artinya adalah berdiam diri. Berdiam diri di padang Arafah. Seperti apa padang Arafah? Nah, nanti akan ada gambarnya. Nah, seperti ini gambar padang Arafah ya. Berikutnya, maaf ya, yang nomor 2 tadi wukuf di padang Arafah. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan pada saat wukuf di Arafah? Yaitu memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar. Zikir artinya mengingat Allah. Seperti apa bacaannya? Ya seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah berzikir. Dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Seperti apa bunyinya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berikutnya adalah rukun haji yang ketiga, yaitu tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa? 7 kali putaran. Dari mana awalnya? Nah, awalnya dari sudut batu Hajar Aswad. Jadi di dalam atau di Ka'bah itu ada sudut yang di situ ada batu Hajar Aswad. Seperti ini bentuknya atau gambarnya. Iya. Selanjutnya adalah rukun haji yang keempat, yaitu sa'i. Sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Nanti bagaimana sa'i itu akan ada gambarnya ya, seperti ini. Inilah gambarnya orang-orang yang melakukan sa'i. Selanjutnya adalah rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul
itu adalah mencukur rambut kepala. Mencukur rambut kepala itu tanda bahwa rangkaian ibadah haji itu sudah berakhir. Nah, yang menjadi rukun keenam adalah tertib. Apa? Tertib. Tertib itu berarti kan dari ihram, terus wukuf, terus tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Tidak boleh dibalik, ya. Itu namanya tertib. Kalau menjalankan ibadah haji tertib urutannya, maka dia sudah menjalankan rukun haji, sehingga hajinya sah. Seperti itu ya anak-anak. Uraian dari Pak Tony.